Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa digedein lagi suaranya? Ini udah gede belum Pak Ustadz? Sudah dengar, cuma kurang gede gitu aja sih. Kurang gede. Ini Udah, udah. udah, udah. Oke, Mbak, boleh dikenalkan namanya dengan siapa dan di mana? Nama saya Anaya. Saya dari Jawa Barat, Indramayu Kota. Oke, sekarang ada di mana, Bu? Sekarang saya bekerja di Taiwan, Pak. Oke. Nah, kemarin menghubungi saya katanya ada kisah keajaiban salawat yang dirasakan. Boleh diceritakan dari awal bagaimana bisa mengenal salawat sampai kemudian mengalami ada keajaiban begitu? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Gini loh Pak, saya itu sebenarnya sudah lama pengen berbagi testimoni gitu Oke. tentang keajaiban, Heeh. keberkahan sholawat. Cuma saya itu dari dulu itu kayak belum memberanikan diri gitu, masih agak gimana gitu. Jadi sekarang saya pengen ngasih testimoni supaya bisa buat motivasi teman-teman juga gitu kan. Oke. Saya memang kenal sholawat itu udah lama, udah dari tahu sebelum saya keluar negeri, saya masih non muslim juga saya udah kenal sholawat karena pergaulan saya dulu kan teman-teman saya kan semuanya kan Islam gitu Pak, cuma Oke. saya sendiri gitu yang agamanya Kristen itu. Terus Oke, boleh sebentar, Bu. Ibu ceritakan dulu, Ibu masuk Islam tahun berapa dan kenapa bisa memilih Islam? saya masuk Islam itu tahun 2013. Waktu itu saya itu apa kan 2010 saya pergi ke luar negeri itu Pak, pergi ke Taiwan gitu. Oke. 2010 itu. Terus waktu saya pergi ke Taiwan itu memang status saya itu masih menikah, masih bersama suami gitu. Terus ya kita ada masalah, sebelum pergi juga ada masalah gitu, tapi ya kita jalanin aja gitu. Terus kayak pas waktu itu pas saya setahun di sini, suami saya itu kayak ya berubah drastis lah. Terus dia bilang kayak gini, udahlah katanya, kamu kita jalani aja hidup masing-masing gitu. Kamu di situ istilah kamu aku gitu. Dia bilangnya gitu Pak, katanya sekarang kamu udah bukan istriku lagi. Dia bilang kayak gitu. Hmm. Nah saya ya udahlah, mungkin udah jalannya. Tapi saya itu kenal kan dari dulu banget Pak, saya itu pengen masuk Islam gitu waktu dulu Mhm. itu. Tapi dulu saya sempat punya pacar sih orang Islam juga, saya pacaran sama orang Islam dan saya udah dapat restu dari orang tua kalau saya itu minta izin, saya pengen nikah Islam gitu, saya pengen masuk Islam gitu. Terus kata orang tua ya udah nggak apa-apa, tapi mungkin belum jodohnya. Nah habis itu ya saya bertekad lah, kok saya itu buka-buka YouTube itu saya tuh seneng banget gitu dengerin kajian gitu, kayak hati saya itu kayak semakin yakin gitu Pak. Jadi saya itu curhatlah sama temen, saya bilang saya pengen banget masuk Islam. Terus kata teman saya, lah bagus kalau gitu, katanya gitu. Katanya terus gimana sama keluarganya, kan keluarga saya kan Kristen Pak, anak saya juga Kristen kan. Terus ya saya nggak peduli, biarin aja pelan-pelan, tapi yang penting pokoknya saya pengen masuk Islam. Terus teman saya itu nasehatin saya, katanya gini, Mbak kalau misalkan Mbak ini masuk Islam nanti jangan kayak jangan mempermainkan ya, katanya gitu. Kalau udah masuk Islam itu Mbak nggak boleh loh masuk Kristen lagi. Iya saya bilang saya tahu, saya kan waktu itu kan Pak buka-buka YouTube kayak banyak kan orang Kristen juga masuk Islam, banyak hidayah gitu kan. Saya dulu lihat YouTube-nya biarawati masuk Islam gitu sampai bisa baca Quran itu. Mhm. Nah itu terharu ceritanya. Iya, nah terus saya diajarin sama teman saya itu, ya udah katanya udah siap katanya itu. Terus saya diajarin maca itu kalimat syahadat gitu. Terus saya ikutin, terus saya perlahan-perlahan itu Mbak itu Pak, dia ngajarin saya. Terus ya saya juga belajar sendiri lewat buka-buka YouTube gitu, gimana cara orang Islam itu gimana kayak gitu Pak. Terus Ah,
Jadi ibu pas 2000. sebentar, ibu dulu masuk Islamnya tidak resmi ya, maksudnya tidak ada surat dari KUA ke surat keislamannya atau bagaimana, atau gitu aja? Belum, kan saya kan waktu pulang cuti waktu tahun 2016 itu saya pulang cuti Pak. Terus saya itu datang ke Pak Ustadz kan, itu saya pengen masuk Islam. Terus saya itu cuman dimandiin aja gitu di kampung saya itu. Tapi kalau identitas cuma dimandiin di KTP sudah ya berganti agamanya? Baru sekarang udah ganti. Oh gitu. Baru sekarang Oke. Ya. Nah, terus habis cuti itu kan saya tahu juga Pak, kan katanya kalau suami Kristen, kalau saya masuk Islam kan nggak boleh lagi tuh hidup bersama. Saya juga tahu dan saya juga udah nggak mau gitu. Terus saya minta baik-baiklah sama suami, kalau kita udah bisa aja gitu, nggak apa-apa, biaya perceraian itu saya yang nanggung. Ini saya ada uang 10 juta. Nah dia nggak mau, malah dia itu katanya ngomong gini, kalau kamu mau ceraiin ya silahkan, tapi hasil kamu dari Taiwan itu silahkan bagi 2 gitu. Nah bagi 2 gimana, kan saya kan dia itu minta gitu Pak. Saya kan yang hidupin anak-anak, biaya sekolah, biaya apa, susu segala macem gitu. Terus saya juga biayain orang tuanya dia gitu. Masih kurang apa, saya bilang gitu, kok minta bagi 2 gitu. Saya udah nggak respect lah, udah biarin aja gitu. Terus saya berangkat lagi ke sini Pak, ke Taiwan itu. Terus saya itu mikir-mikir ya gimana gitu. Nah terus saya kan di sini kan tadinya nggak sholat juga ya. Waktu sholat itu waktu di rumah aja sholat gitu. Saya di sini tuh kayak bener-bener saya masuk Islam, tapi kok kenapa saya itu nggak ngejalanin gitu Pak. Terus kayak hati saya itu kayak nggak tenang gitu. Terus saya buka-buka YouTube juga, dengerin itu pengajian gitu. Terus kayak dengerin sholawatan apa. Terus kayak hati saya itu terketuk ya tahun kemarin itu. Terus saya memberanikan diri ngomong sama majikan itu. Saya bilang, Nyonya boleh nggak saya di sini sholat? Terus katanya boleh. Kenapa nggak boleh? Terus dalam hati saya, ya Allah, kenapa nggak dari dulu saya itu ngomong istilahnya saya pengen sholat gitu Pak, kalau di sini diizinin gitu. Terus saya itu ya jalanin sholat lah Pak. Saya sedikit demi sedikit saya belajar gitu. Terus saya sholat 5 waktu. Terus tetap aja kayak saya itu hidupnya nggak tenang, karena saya belum resmi cerai kan Pak gitu sama suami kan. Jadi pas itu ada teman juga katanya, saya punya pengacara gitu, mau nggak gitu kamu proses perceraiannya itu lewat Taiwan juga bisa katanya. Apa iya, aku bilang gitu. Terus mahal nggak biayanya? Enggak, kayaknya cuma 10 juta gitu. Nah habis itu teman saya tuh lost kontak lagi, nggak tahu, saya cari-cari juga nggak tahu gitu ya. Terus ada lagi itu saya nemu di Facebook itu, dia itu adik kelas saya Pak, waktu sekolah SMP itu. Terus aku chat dia, aku bilang, ini kamu ya waktu sekolah bareng di sekolah itu, aku bilang gitu. Terus kata dia iya, katanya sekarang jadi pengacara ya. Iya kata. Terus saya ceritalah masalah rumah tangga saya mau ngajuin gugatan perceraian gitu Pak. Terus kata dia, ya udah katanya biayanya, saya tanya biayanya berapa. Kata dia biayanya 15 juta kata dia gitu. Oh 15 juta, ya udah nggak apa-apa. Nah habis itu kita deal kan biaya segitu 15 juta. Terus pas udah mau proses, dia itu neken Pak, katanya kalau cerai Kristen itu biayanya lebih mahal, harus 35 juta katanya gitu. Loh kok 35 juta gitu? Nah aku nggak mau Pak di situ. Terus aku udah panjer gitu, udah ngasih DP gitu, DP 5 juta ya. Terus saya uang DP-nya gimana? Kan saya nggak mau kalau 35 juta. Katanya perjanjian itu cuma 15 juta, kok jadi 35 juta gitu. Ya nggak bisa katanya, kan ini sudah masuk proses katanya. Terus yang mengundurkan diri kan kamu. Terus saya ya udahlah, saya nggak banyak itulah istilahnya, nggak banyak minta lah, udah nggak apa-apa, saya ikhlas gitu. Terus ada lagi pas waktu itu teman sekolah katanya,
ya dia tahu masalah saya gitu Pak. Nah, kamu udah cerai belum sama suami? Katanya kamu tuh udah pisah lama, tapi kok kamu nggak diberes-beresin. Terus saya bilang, iya saya juga nggak tahu, tadi tuh saya udah daftar ke situ tapi mahal banget pas mau proses tuh. Enggak, katanya pakai ini aja, pakai teman saya. Terus ya temannya itu ngontek ke saya Pak, terus perjanjian kata dia itu awalnya 10 juta, kan dia nggak tahu katanya, disamain aja kayak proses perceraian Islam gitu. Di luar negeri itu 10 juta. Dan saya bilang oke, nggak apa-apa. Katanya gini Bu, DP-nya harus 5 juta dulu, kalau sidang terakhirnya udah selesai baru ibu lunasin gitu. Oh ya udah Pak, aku bilang gitu. Terus sebelum itu Pak, saya itu kayak gimana caranya supaya suami itu kira-kira dia nggak nuntut macam-macam ini itu. Saya itu jalanin puasa gitu, puasa Senin Kemis, terus saya sampai hari lahirnya dia itu saya puasain Pak gitu, supaya dia itu nggak macam-macam gitu. Karena ancamannya dia kan pengen uang juga, uang separoh kan. Dulu dia minta uang 150 juta kan gitu. Terus saya itu lihat channelnya Bapak kan tahun kemarin itu, kok ini sholawat, karena ada masalah apapun katanya sholawat, terus itu hutang-hutang segini bisa lunas. Terus saya dawamin sholawat tahun kemarin itu sholawat Jibril ya, saya dawamin sholawat Jibril. Saya mulai bersolawat itu tahun kemarin itu bulan 7 saya bersolawat. Saya sholawatin, memang belum ada keajaibannya, tapi saya semakin mantap pas tahun kemarin bulan 10 itu saya langsung melaporkan gugatan cerai gitu. Saya minta sama Allah, ya Allah, tolong jangan ditunda-tunda proses perceraian saya. Saya juga pengen minta keadilan, saya pengen masalah ini selesai gitu Pak gitu. Terus waktu itu saya puasa Senin Kemis, saya jalanin, terus saya belajar juga, saya pantangin juga itu sholat tahajud, saya belajar juga itu pas saya apalin saya sholat tahajud, terus saya sholat duha gitu. Terus saya sampai sholat witir pun saya jalanin. Terus saya itu bangun sebelum saya mengajukan gugatan cerai Pak. Terus saya tuh bangun jam 2 sholat tahajud. Terus sholat tahajud itu saya habis sholat tahajud itu sholawat Ibrahimiyah gitu. Ibrahimiyah 100 kan, saya kalau sejam itu paling dapat 80 atau 90, kadang 100 gitu Pak. Kalau sholawat Ibrahimiyah. Terus habis itu saya lanjut itu saya baca ayat kursi itu 18 kali gitu. Terus Al-Fatihah, terus Al-Ikhlas, terus Anas gitu. Terus lanjut sholawat Jibril sampai saya itu sampai pagi datang waktu subuh itu saya sholat subuh, terus sampai paginya itu sholawat Jibril. Sehari itu saya cuman 8.000 gitu, nggak banyak, soalnya saya di sini juga kerja jaga orang tua gitu Pak. Terus masak juga 2 kali gitu. Nah habis itu saya benar-benar yakin, ya Allah saya tidak minta apa-apa, saya cuma minta luluhkanlah hatinya dia supaya pas nanti saya mengajukan gugatan cerai itu dia nggak macam-macam. Saya minta gitu aja Pak. Terus habis itu tanggal 25 Oktober tahun kemarin itu saya langsung mendaftarkan. Terus pengacara udah didaftarkan. Terus pas tanggal 31 November itu pengacara bilang, katanya Bu ini udah masuk sidang pertama gitu. Sidang pertama. Nah di sidang pertama itu Pak, kan suami saya nggak datang katanya. Kan katanya Bu kalau suaminya nggak datang mah prosesnya cepet gitu. Apa iya Pak? Saya bilang gitu. Iya katanya. Mudah-mudahan aja suami ibu nggak datang gitu. Terus? Iya. Saya bilang mudah-mudahan. Terus emang iya Pak, dia nggak datang. Dia sebenarnya tahu tapi dia nggak datang katanya. Terus pas itu sidang pertama lancar, sidang keduanya itu kalau nggak salah tanggal 7. Soalnya satu minggu itu soalnya saya itu sampai sidang 1 sampai sidang 4 waktu itu Pak.
Oke, Terus terus? tanggal 7 habis tanggal 7, tanggal 14, tanggal 21 sebenarnya kan sidang terakhir itu 21 apa 23 saya lupa, bulan tahun kemarin bulan Desember itu. Terus sebenarnya tanggal 23 terus diundur katanya pengacaranya itu hakimnya itu ada keperluan jadi tanggal 30 Desember gitu. Nah, pas mau sidang itu si pengacara itu bilang sama saya, katanya, "Bu, mohon maaf ya sebelumnya, sebenarnya ini saya kan nggak tahu kalau biaya perceraian Kristen itu mahal, segini mahalnya, ini aja saya udah nawar." Terus saya bilang, "Emang biayanya berapa sih Pak yang sebenarnya itu?" "Enggak Bu, ini dari pengadilan itu dia mintanya 35 juta gitu Pak." "Oh 35 juta. Terus saya gimana Pak?" Saya bilang gitu. Terus, "Enggak, saya tadi nawar Bu, saya kan juga nggak enak. Terus saya juga kenal sama pengacara di sini juga, istilah apa, sama hakim-hakimnya juga saya udah kenal, udah akrab banget. Jadi saya tawarin itu 25 aja, gimana ibunya?" Kayak gitu. Saya kan baru DP 5 juta tuh Pak ya. Jadi saya kurangnya kan, saya bilang kayak oke lah, udah kalau ini ibu udah dibayar nanti sidangnya udah kita tutup gitu. Terus ya saya bilang saya nggak terlalu apa ya, kok ini segini enggak lah. Saya bilang ya udah, karena saya juga ada teman saya itu Pak habis 30 juta cerai Kristen itu. Terus saya bilang oke, nggak apa-apa Pak. Terus uangnya nanti kalau sidang selesai ibu uangnya transfer ya. Iya. Sebenarnya saya ada Pak uang 10 juta itu 15 juta itu buat nambahin gitu ya. Tapi saya nggak mau juga, saya kan ada tabungan, tapi saya pikir saya nggak mau lah ngambil di tabungan gitu. Gimana ya kalau saya minjem sama majikan gitu. Nah pas malamnya itu saya tungguin, kan majikan kan belum datang, malam itu dia main sama teman-temannya, dia pulang kadang jam 9 atau jam 10 gitu. Terus jam 9 itu datang majikan itu, saya beraniin ngomong, "Permisi Nyonya," gitu. "Iya ada apa?" katanya. "Nyonya, saya boleh nggak pinjam uang gitu, pinjam uang 20.000, ente kan uang Indonya kan 10 juta Pak ya." Katanya, "Iya boleh," katanya, "besok saya kasih kamu," katanya. Dia segampangnya ngomong kayak gitu Pak. "Iya," katanya, "besok saya kasih kamu," katanya. Dalam hati, ya Allah, ini beneran apa enggak? Pas besoknya lagi itu dia kan tidurnya di lantai 3 kan. Terus pas turun itu katanya, "Anak," katanya, "ini katanya kamu pinjam uang, ini katanya 20.000. Itu katanya dihitung itu ada 50 lembar." Kata saya, "Nyonya kok ini 50 lembar? Saya kan cuma pinjam 20.000 aja gitu." "Enggak apa-apa, itu yang 30-nya buat kamu sama keluarga kamu, sama buat anak kamu." Ya Allah Pak, dari situ saya ya Allah terharu banget gitu. Kok saya cuma butuhnya 10 juta dikasihnya itu, kalau uang Indonya itu 25 juta Pak. Nah habis itu saya lunasin itu pengacara ya, Mbak, pengacaranya halo. Kak. Mbak kan tadi katanya Mbak lagi di sidang, tapi Mbaknya di Taiwan, sidang terus berjalan di Indonesia, begitu ya? Halo? Halo? Iya? Ya, tadi belum dijawab Mbak. Mbak kan di Taiwan, sidangnya berjalan terus di Indonesia, begitu? Iya berjalan terus Pak, kan saya kan terima bersih, terima beres aja gitu. Oh, gitu, Kan tapi- pengacara yang ngurus, kan kalau udah ada pengacara kita nggak perlu bolak-balik gitu. ke Saya pikir pengadilan, itu nggak perlu. Mbak harus hadir gitu, nggak berhadir ya? Nggak perlu, harus hadir sih. Kalau sidang penutupan itu sidang keempat, itu orang tua saya itu hadir Pak. Orang tua saya sama 2 orang saksi, saya nyewa 2 orang saksi itu. Jadi total semuanya itu saya habis 27 juta. Itu perceraian itu. Terus langsung 1 minggunya lagi itu surat cerainya jadi. Gitu. Oke. Ya. Terus apalagi keajaiban yang Mbak rasakan selain dari itu? Tadi berarti kan di awalnya Mbak tadi mau pinjam 20 NT itu misalnya sekitar 10 jutaan ya? Iya. Terus dikasih 50, berarti kan lebih 30 NT. 30 NT itu berapa rupiah?
NT itu 30.000 NT itu 15 juta Pak, kan Masya Allah banget gitu. Oh jadi dikasih 15 juta, yang 10 NT-nya disuruh nyicil gitu ya? Yang 20.000 NT uang Taiwan kan saya bilang kan, Nyonya saya mau nyicil ini 2 bulan, silakan potong gaji saya 2 bulan 10.000 gitu Pak. Terus pas itu nggak usah, katanya itu terserah kamu aja mau bayarnya kapan gitu. Ya Allah, itu kan bulan Desember tuh Pak, jadi sisanya itu kan saya baru DP, waktu itu saya baru DP 5 juta, jadi saya lunasin itu yang 20 jutanya gitu ya. Terus saya yang 2 juta kan pakai uang saya buat bapak saya ke pengadilan itu sama saksi itu. Okay. Terus kan sisanya itu kan saya kasih sama ponakan saya, kan nggak punya bapak, katanya dia pengen ngelamar kerja, jadi saya kasih buat dia 5 juta apa. Terus saya sedekahkan gitu, saya sedekahkan 4 juta gitu uangnya. Okay. Terus saya bagi-bagikan. Saya suruh ibu saya masak-masak, bagi makanan. Terus saya suruh ibu saya, Bu, ini saya ada rezeki lebih dari majikan gitu, terus kasihkan ke yang janda-janda yang udah tua gitu, terus anak yatim 100 ribuan gitu atau 50 gitu. Terus ibu saya yang ngasih gitu Pak. Kalau anak ibu diasuh sama neneknya, sama orang tua ibu ya? Dia sama ibu saya Pak yang ngasuh. Oke, berarti agamanya sampai sekarang masih Kristen? Masih. Oh gitu. Tapi dia udah tahu kalau saya udah jadi mualaf, udah tahu. Oh gitu. Anaknya cewek atau cowok? Anaknya cewek Pak. Saya juga berharap, saya selalu berdoa, ya Allah semoga anak saya itu ikut saya gitu Pak. Oh gitu. Saya jangan sampai saya itu nikah sama orang Kristen gitu, saya nggak mau gitu. Saya berdoa terus sama Allah, mudah-mudahan besok anak saya itu ketemu jodohnya sama istilahnya ikut saya gitu agamanya. Okay. Gitu Pak. Ibu masih lama di Taiwan? Pulang ke Indonesia kapan lagi? Sebenarnya sih tahun ini kan udah perjanjian, waktu tahun kemarin kan saya bilang tahun depan mau cuti, cuman kan karena corona, jadi kan waktu tahun ini kan masih susah juga Pak kalau cuti itu. Kalau pulang lepas ya bisa, tapi saya kan masih butuh pekerjaan gitu. Oke. Nah, sebelum Mbak rajin bersalawat, apakah majikannya sebaik itu? Pernah nggak, entah sebaik yang sekarang gitu, ngasih pinjaman mau apa gimana, atau ada nggak perubahan sikapnya setelah Mbak rajin bersalawat? Iya, sebenarnya itu waktu pertama itu emang majikan baik Pak. Jadi cuman dia itu cerewet. Kalau masalah makanan sih kita kebutuhan di sini saya terpenuhi sih Pak, kebutuhan. Cuman dia itu kayak agak cerewet gitu. Terus pas saya tahun kemarin itu pas saya sholawatin, saya rajin ya sholat saya jalanin gitu, saya rajin sholawat gitu, minimal saya itu target itu satu hari itu paling males-malesnya itu saya harus 1.000 itu harus setor gitu. Ya berubah sekarang mah. Dulu kan dia nyuruh katanya bersihin ini udah dibersihin belum, itu udah dibersihin belum. Sekarang mah enggak gitu katanya. Terus kalau udah jam 1 itu dia itu nyuruh saya sana, katanya tidur nanti jam 5 baru bangun, nggak apa-apa jam 5 gitu. Maksudnya disuruh tidur siang gitu ya? Disuruh tidur siang? Iya, Pak, disuruh tidur siang. Kalau disuruh tidur, saya disuruh main, saya disuruh keluar main sana, katanya sama teman-teman kamu, nggak apa-apa, nenek lagi tidur, kamu sana keluar main. Saya nggak mau, kemana gitu. Oh gitu. Nah pas itu kan pertama kan keajaiban bulan Desember itu Pak ya. Terus pas bulan Januari tahun ini saya itu tiba-tiba dikasih uang cuti tahunan gitu. Kan sebenarnya dikasihnya kan bulan 5, kenapa bulan 1 udah dikasih gitu. Katanya gini, anak ini katanya uang. Saya bilang uang apa ini? Ini uang kamu, uang cuti kamu kan nggak pernah libur. Saya pernah libur Pak, cuman jarang. Kalau libur itu kalau ketemu saudara gitu baru saya keluar. Kalau nggak ada keperluan, nggak ada apa, saya nggak mau gitu. Saya nggak mau sia-siain waktu saya buat apa gitu. Terus ya di amplop merahnya itu uangnya itu 12.000. Terus dia itu katanya ini 567 NT dikalikan 14 hari, jadinya kan cuma dapat 8.900 lebih tuh Pak. Sebenarnya
7.900 lebih, 8 ribuan lah. Kok dikasihnya 12.000? Kata dia, nggak apa-apa katanya. Ini bonus buat kamu katanya. Ya Allah, aku bilang tuh, kok banyak banget rezekinya tuh habis sholawat itu. Nah terus iya kan, masya Allah banget Pak abis itu. Nah terus pas itu kan bentar lagi kan mau lebaran orang sini kan Pak, Chinese New Year itu ya. Biasanya saya itu Pak cuma dikasih ampau itu per tahun itu waktu tahun pertama saya cuma dikasih uang 5.000 gitu waktu tahun pertama. Saya di sini kan udah 3 tahun Pak ya. Waktu tahun kedua itu saya dikasih uang pertama kan 5.000 tahun pertama, 2.500.000 lah ya. Terus tahun keduanya saya dikasih uang 8.000. Terus pas tahun ini masya Allah banget gitu, majikan yang perempuan ngasih uang 10.000. Terus majikan yang itu yang laki-laki ngasih uang 10.000. Terus anak-anaknya 5.000, anaknya 3 itu Pak 5.000-an, jadi totalnya 35.000. Kalau di uang Indoin itu 17,5 juta. Saya sampai nangis Pak. Ya Allah. Ya Allah, saya bilang padahal saya itu berdoa, itu istilahnya saya jalanin sholat, saya jalanin sholawat itu saya nggak minta uang gitu. Saya cuma minta proses masalah saya itu terselesaikan gitu. Saya nggak minta harta, nggak minta ini, tapi kok kenapa rezeki itu ada aja datang ngalir terus. Jadi uang itu saya belikan motor untuk anak saya Pak. Kan motornya kan harganya 21.500.000. Itu kan ada uang 17.500.000 kan. Terus saya kan sama uang cuti tahunan itu saya jadiin satu, itu kalau nggak salah ditambahin sama uang saya waktu itu kirim 25 juta Pak, sama buat beli HP anak saya juga gitu. Itu kayak uang nggak terduga-duga gitu. Terus gaji saya waktu itu saya kan waktu itu kan uang itu kan habis untuk beli motor sama beli HP. Jadi saya mau sodako itu motong sama uang gaji saya gitu Pak. Saya donasikan pada anak yatim gitu. Saya transferin uang 1 juta gitu. Masya Allah, luar biasa. Ada lagi Bu kisah yang lain mau diceritakan? Terus yang keajaiban ketiga itu kan pas waktu bulan 3 ini ya Pak ya, bulan Maret ini kan agensi kan datang gitu kan, mau perpanjang kontrak. Saya kan nambah kontrak Pak, kalau bulan 5 kan kontrak saya kan habis ya. Terus agensi itu datang terus katanya saya itu harus membayar uang itu 10.000 kan 5 juta buat itu dokumentasi saya gitu. Terus majikan juga bayar 17.000, sekitar ya 17.000 itu 7,5 juta gitu. 7,5 juta apa 8 juta 8,5 juta. 8,5 juta kalau saya suruh bayar 5 juta gitu. Nanti kamu nanti itu apa KTP-nya diperpanjangin sama KTP, katanya KTP kan 3.000 Pak. Jadi uang buat perpanjangan kontraknya itu 7.000, jadi sama KTP itu kan 10.000. Katanya ini saya yang bayar apa majikan yang bayar? Saya tanya agensi kan, kata agensinya ya kamulah yang bayar. Oh saya ya udah nggak apa-apa. Terus kata majikan itu udah katanya pembantu saya nggak usah bayar, saya yang bayar. Ya Allah, masya Allah banget gitu. Ya Allah Pak, gitu kayak rezeki itu kayak mudah banget gitu didapat gitu. Jadi iya, terus kata majikan saya, katanya udah kamu kan mau katanya nambah di sini. Terus nenek juga nggak mau ganti kan, sebenarnya saya mau pulang Pak. Cuman orang yang saya jaga itu nggak mau yang lain gitu. Terus majikan saya itu nambahin kan, gaji saya kan cuma 18 juta, bukan 18 juta ya, 18.000 NT. Itu kan kisaran 9 juta Pak uang Indonya ya. Terus dia nambahin katanya ini gaji kamu nanti 23 kan 12,5 juta. Terus uang makannya 3.000 kan 1,5 juta Pak. Sebulannya itu. Ya Allah, saya jadi gimana gitu. Jadi sekarang itu saya targetin uang makan saya itu yang 1,5 juta itu Pak, saya buat sedekah ya.
nggak apa-apa karena saya juga di sini jarang beli sarapan, saya juga jarang sarapan gitu. Semaunya aja gitu. Jadi uang saya itu ya saya manfaatin, nah ini uang sarapan saya sedekahkan, saya kasih ke ibu saya, ibu saya yang ngasih ya orang sekampung sih Pak. Kadang saya juga ikut donasi sih. Masya Allah. Jadi maksudnya kalau uang makannya dikasih, berarti Mbak Ya itu aja nggak makan? keajaiban. Enggak, saya Mbak nggak makan dengan mereka, Mbak makannya pisah dari mereka gitu atau gimana? Ya, jadi itu cuman dia kata majikan saya itu yang 3.000 itu cuma buat uang sarapan. Kata di sini banyak teman-teman saya nggak pernah dikasih Pak kalau uang sarapan itu, tapi saya itu dikasih. Artinya Mbak kalau sarapan Kalau beli di luar, nggak makan dengan orang, kalau orang di rumah itu misalnya masak sendiri atau gimana, pisah makannya gitu ya? Atau gimana? Makan saya bisa. Jadi gitu. makan itu saya masak sendiri, saya juga masak buat mereka gitu. Tapi kalau masalah masak babi itu majikan yang masak, kata dia udah kamu nggak, kalau masak babi itu ya dari pertama saya datang juga majikan udah tahu Pak, katanya kamu mah nggak boleh megang babi katanya gitu. Terus nggak apa-apa kalau babi itu saya aja yang masak, kamu mah masak sayur aja sama ayam daging sapi gitu Pak. Jadi saya nggak boleh di sini masak babi, jadi mereka yang masak gitu. Terus dia ngasih uang 3.000 itu uang buat sarapan. Jadi kalau majikan saya juga beli sarapan, kadang juga ngasih gitu. Saya masih dikasih uang, saya masih dikasih sarapan juga gitu. Gitu. Jadi mereka itu nggak perhitungan gitu Pak. Masya Allah gitu. banget kan rezekinya, ya Allah, bener-bener emang. Kalau masalah ATM terisi sendiri itu saya belum pernah Pak, cuman bener-bener keajaiban sholawat itu saya pantengin terus YouTube Bapak itu, terus gimana bener gak sih hutang 65 miliar itu bisa lunas, bisa apa gitu. Emang bener kalau kita rajin sholawat ya ada aja gitu Pak rezeki yang tidak kita sangka-sangka, yang kita tidak duga-duga itu ada gitu. Saya udah ngerasain, udah merasakan gitu. Ya Allah, benar-benar istilahnya Allah itu maha adil gitu. Padahal saya itu nggak minta ya Allah berikan saya uang segini, enggak. Saya itu cuma minta ya Allah luluhkan hati mantan suami saya supaya proses perceraian saya itu tidak macam-macam gitu, dia tidak membuat masalah gitu. Ya, alhamdulillah semuanya bisa berjalan gitu. Masya Allah. Itu aja Mbak yang di testimoninya kali ini yang diceritain. Iya. Oke. Terima kasih loh sudah semoga ceritanya bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Iya. Makasih Pak. Saya senang banget loh. Kemarin baru chat langsung Bapak bales gitu. Langsung Bapak mau hari ini mau wawancara saya testimoni. Saya juga ngerasa senang banget. Terima kasih Pak. Kalau testimoni insya Allah mudah-mudahan kalau ada kalau belum ngantri ya, ini kan kebetulan kalau misalnya testimoninya banyak yang mau ngantri itu memang agak lama, kadang-kadang ada yang tidak saya hubungi, tapi kalau lagi sepi, lagi sedikit yang ngasih testimoni itu langsung saya balas gitu. Oke, makasih Mbak ya. Semoga mungkin lain kali ada cerita lagi, bisa berbagi cerita lagi. Iya Pak, makasih ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah tadi kisah dari Mbak siapa tadi namanya di Taiwan, yang beliau adalah seorang mu'alaf yang baru masuk Islam sejak 2013 yang lalu ya. Dan alhamdulillah sudah rajin bersalawat, rajin beramal gitu. Bagaimana dengan Islam yang dari lahir, yang mu'alaf aja sudah seperti ini, amalnya luar biasa dan banyak sekali mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Dan teman-teman kalau ingin memberikan kisah-kisah keajaiban salawat ataupun testimoni keajaiban salawat di channel ini, bisa berbagi kisah, langsung saya dikirimkan ke WA dengan nomor 0812 771 6294, di WA dengan nomor 0812 771 6294. Dan teman-teman, bagi yang belum mempunyai buku ini, masih ada stok sekitar 120 buku lagi ya. Ini bukunya. Dan tasbih digital juga bisa diorder, teman-teman, masih ada stok sekitar 100 tasbih digital lagi. Silakan order ke WA dengan nomor 0812 771 6294, di WA dengan nomor 0812 771 62924. Oke.
teman-temannya ada di luar negeri juga bisa order buku ini di Taiwan, Hong Kong, Malaysia, di Brunei, di Singapura, di Saudi Arabia, di Korea, di Dubai, dimanapun Anda berada, teman-teman juga sangat mudah untuk bisa order buku ini lewat WA yang tadi saya berikan. Dan sekarang ini sudah saya sendiri sudah membuka toko di Tokopedia, ya. Silakan teman-teman beli buku saya ini. Kalau misalnya kesulitan untuk chat lewat WA, bisa order langsung ke Tokopedia. Silakan nanti ditekan linknya. Saya berikan linknya di deskripsi di bawah video, ya. Di deskripsi di bawah video tinggal ditekan aja ke sana. Dan buku yang langsung dari saya hanya pada lewat link ini saja. Yang lain-lain sih ada juga buku-buku seperti ini juga, cuma yang jualan bukan saya kebetulan, ya. Jadi kalau yang ingin langsung dari saya, langsung di Tokopedia aja. Di situ ada tasbih digital juga, ada ini juga. Oke, saya tunggu ordernya segera. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.